kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Kali ini bersama dengan Kavita. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Selamat tahun baru ya untuk teman-teman semua. Wah, tahun baru apa nih yang teman-teman akan kerjakan dan lakukan? Pasti ada banyak hal-hal seru yang akan teman-teman jalani dan hadapi sepanjang tahun ini. Semangat semuanya ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita mau mulai ibadah kita dulu. Kita mulai di dalam doa. Ayo sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat, untuk penyertaan, untuk kasih setia yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan sudah menolong kami di tahun 2025 dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan terus menolong kami di tahun yang baru ini Tuhan, di tahun 2026. Kami percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga siap untuk memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Kami mau menaikkan, meninggikan Engkau Tuhan, dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal sampai selesainya ya Bapa, dan kami mau serahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman, yuk semangat memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Puji Tuhan. Teman-teman, yuk kita sama-sama bersukacita bagi Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Oke, mantap. Nah, kalau sudah siap kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir dan biarlah firman Tuhan yang kami akan dengar dapat memberkati kami dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, hari ini
Kak Kesya akan bercerita kelanjutan dari cerita minggu lalu. Cerita minggu lalu tentang siapa ya? Siapa? Betul, tentang Musa. Nah, Musa sudah berumur 120 tahun teman-teman. Wah, sudah tua ya. Nah, mungkin kita berpikir nih, wah, Musa sudah jadi opa-opa yang sangat tua gitu ya. Nah, memang begitu teman-teman. Karena Musa sudah berumur 120 tahun. Nah, Musa memikirkan semua yang sudah terjadi di sepanjang kehidupannya dari ia kecil sampai ia besar. Waktu ia tinggal bersama dengan ibu, ayah, kakaknya, lalu waktu ia tinggal di Mesir bersama dengan putri Firaun, dan ia juga teringat waktu ia membunuh orang Mesir yang membunuh orang Israel. Nah, waktu itu kan dia akhirnya harus pergi ya dari Mesir. Lalu dia juga teringat waktu dia menggembalakan domba-domba mertuanya. Dan ketika ia melihat belukar yang menyala, ada apinya tapi tidak habis terbakar teman-teman. Nah, Musa mengingat itu semua teman-teman. Dan ternyata saat itu Allah turun untuk berbicara kepada Musa. Dan Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel waktu ia melihat semak belukar itu teman-teman. Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Nah, tahun-tahun yang amat panjang dengan berbagai macam pengalaman yang mendebarkan yang tidak akan Musa lupakan. Wah, luar biasa perjalanan kehidupan Musa ya teman-teman selama 120 tahun. Nah, sementara ia memikirkan tahun-tahun yang sudah ia jalani, ia menjatuhkan dirinya berlutut dan berdoa teman-teman. Ia berdoa seperti ini. Oh Allah, Engkau telah begitu baik kepada bangsa Israel ini. Ampunilah mereka karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan seringkali mereka bersungut-sungut kepadamu. Sepanjang umur hidupku ini, aku sudah berusaha untuk menyenangkan hatimu. Ampunilah aku kalau ada saatnya aku tidak taat atau kurang percaya kepada kemampuan kuasamu. Tapi aku mengerti bahwa Engkau amat peduli kepadaku dan mengasihi aku. Dan pengampunanmu kepadaku tidak ada batasnya. Sementara Musa memikirkan tahun-tahun hidupnya, Allah memanggil Musa untuk naik ke puncak gunung Nebo. Allah berkata demikian kepada Musa, "Aku mau berbicara kepadamu." Akhirnya Musa naik ke atas puncak gunung Nebo teman-teman. Kemudian Allah menunjukkan kepada Musa tanah perjanjian yang ia janjikan kepada bangsa Israel menjadi milik mereka. Yang letaknya di seberang Yeriko. Tuhan berkata, tanah di seberang Yeriko ini adalah tanah perjanjian. Aku menjanjikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa aku, yaitu Tuhan, akan memberikan tanah ini kepada anak cucu mereka dari generasi ke generasi kalau mereka mentaati aku. Seluruh tanah ini dari bagian selatan ke utara, kemudian lihatlah ke bagian barat, ke bagian timur, semuanya itu akan kuberikan kepada bangsa Israel menjadi milik pusaka mereka. Nah, Musa melihat tanah perjanjian itu dan berpikir alangkah indahnya dan menakjubkan tanah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kemudian Allah berkata lagi,
Sekarang engkau, yaitu Musa, telah melihat tanah perjanjian itu. Tetapi engkau sendiri tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Musa menyadari dan menyerahkan kepada kehendak Tuhan yang terbaik. Musa tetap mengasihi dan mentaati Allah. Nah, segera setelah itu Musa pun mati, teman-teman. Musa adalah salah satu nabi terbesar yang pernah hidup di zaman itu, teman-teman. Dan ia adalah orang yang kepadanya Allah berbicara muka dengan muka. Wah. Kemudian setelah Musa mati, Allah membawa Musa untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, teman-teman, bangsa Israel merasa sangat kehilangan dan sangat sedih karena mereka telah ditinggal oleh pemimpin yang luar biasa. Tapi Allah telah memilih seorang pemimpin yang baru yang bernama siapa? Siapa yang bisa menyebutkan pengganti Musa? Siapa? Depannya dari Y. Ya, betul sekali, Yosua. Nah, Tuhan sudah memilih seorang pemimpin yang baru yang bernama Yosua. Allah berbicara kepada Yosua. Sekarang Musa telah pergi atau telah meninggal. Engkau adalah pemimpin baru bagi bangsa Israel. Pimpinlah umatku ini menyeberang sungai Yordan agar mereka bisa tiba di tanah perjanjian yang aku janjikan kepada mereka. Nah, tapi Yosua berpikir gini, Musa adalah pemimpin yang luar biasa. Aku rasa aku tidak bisa menjadi pemimpin seperti Musa. Nah, ternyata Allah mengetahui pikiran Yosua. Allah berkata begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, aku berjanji untuk menyertai engkau seperti aku telah menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Yang harus engkau lakukan yaitu percayalah kepadaku. Peliharalah dan taatilah semua perintahku. Pelajarilah semua perintah-perintahku siang dan malam, dan ajarkanlah semua perintahku ini kepada bangsa Israel, agar mereka juga memelihara dan mentaati perintah-perintahku. Maka semuanya akan menjadi baik. Nah, setelah Yosua mendengar firman Tuhan, firman Allah, maka hati Yosua menjadi lebih tenang. Yosua berjanji dalam hatinya untuk percaya dan selalu mentaati janji Tuhan. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan kita minggu ini? Selama kita hidup di dunia ini, banyak sekali pengalaman hidup yang datang silih berganti dalam hidup kita. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang menyedihkan, ada juga pengalaman yang mendebarkan. Namun, Allah telah merancang semua pengalaman hidup ini agar kita belajar, agar kita percaya dan mentaati Tuhan. Nah, teman-teman, ayat hafalan kita hari ini mengajarkan kita agar kita tidak menjadi takut dan gentar. Karena Allah akan menyertai kita kemanapun kita pergi, teman-teman. Allah juga akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita.
jika kita percaya dan taat kepada firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita perlu tahu bahwa iblis selalu membisikkan di telinga kita hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat kita kecewa dan takut. Tapi yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan selalu mengulang ayat firman Tuhan yang sudah kita hafal agar menjadi kekuatan bagi kita masing-masing, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang takut atau sedang gelisah, nah, Kak Kesya mau mendoakan teman-teman agar teman-teman bisa menjadi kuat dan tidak takut lagi. Oke, nanti kita berdoa bersama-sama ya setelah firman Tuhan selesai. Oke teman-teman, puji nama Tuhan. Nah, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita sudah selesai, tapi mari kita mau terus belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Ayat hafalan kita terambil dari Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, pendek kan? Jadi harus dihafal ya teman-teman. Jangan lupa kirim videonya ke Sekolah Minggu di Udara kalau sudah menghafal. Oke teman-teman, bisa melakukan kebenaran firman Tuhan? Luar biasa. Nah, sekarang kita mau berdoa ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang merasa lagi takut atau lagi gelisah, lagi sedih, teman-teman boleh angkat tangan kanannya dan taruh tangan kirinya di dada. Kak Kesya mau berdoa untuk teman-teman semua ya. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang luar biasa yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami tahu Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka dan menaruh tangan kiri di dada. Tuhan, Engkau melihat hati mereka. Tuhan melihat apa yang mereka rindukan. Tuhan melihat apa yang mereka sedang rasakan. Tuhan mengerti apa yang menjadi keperluan mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang sedang sedih. Tuhan, Engkau hiburkan hatinya. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, menghiburkan, menolong mereka. Tuhan, juga kami berdoa untuk teman-teman yang sedang gelisah, sedang takut. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang akan membuat mereka tenang. Damai sejahtera turun dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan ajarkan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau memegang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau percaya seutuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, happy Sunday, God bless you, bye-bye.